warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang saya hormati pertama kali Bapak pengurus dari BKM Masjid Nurul Ihsan ini, yang saya hormati dan saya cintai komunitas milenial, hijrah milenial Langkat yang ada di Gebang ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini Allah masih memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita, berjuta karunia-Nya kepada kita semua, tak terkecuali semua kita, mau yang tua mau yang muda, Allah berikan karunia sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Walaupun kondisi agak hujan, walaupun kondisi agak mendung, alhamdulillah berkat nikmat Allah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak, antara lain nikmat kesehatan. Ini alhamdulillah masih sehat semua kita, nggak ada yang sakit. Walaupun sekarang masa pandemik corona, yang katanya sekarang ini tingkat corona tuh makin lama makin melonjak. Kalau di Jakarta itu PSBB lagi, payah orang bergerak lagi. Kalau kemarin udah hampir terbuka, udah mulai bisa masuk sekolah, udah mulai bisa bekerja di kantor, tapi di Jakarta hari ini PSBB lagi, ditutup lagi. Orang mau kemana-mana payah, work from home lagi, kerja dari rumah lagi. Tapi alhamdulillah, walaupun kondisi seperti itu, pandemik melanda kita, alhamdulillah kita masih sehat dan nggak ada yang terkonfirmasi corona di sini. Ada yang terkonfirmasi? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Kalau ada, saya pun takut, lari aja saya gitu. Kalau di Brandan udah ada beberapa korbannya, dan semoga kita berharap nggak sampai di sini. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang berjuang di jalannya hingga hari akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serta teman-teman dari komunitas hijrah milenial yang saya cintai, ini alhamdulillah kita hadir di masjid ini dengan penuh semangat. Itu tandanya nikmat Allah itu nggak berbatas. Makanya ada firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah tuh nggak akan bisa kita hitung. Tadi saya bilang nikmat kesehatan. Belum lagi kita sekarang ada nikmat kesempatan. Sempat kita untuk hadir di sini. Belum lagi ada nikmat kemauan, mau kita untuk hadir di sini. Karena ada orang yang sehat, ada orang yang semangat, ada orang yang sempat tapi dia tak mau datang. Sehat badannya, kuat badannya, semangat, punya semangat dia, tapi pagi tak mau datang ke masjid. Tapi pagi matanya mengantuk, tapi pagi dia tak sanggup untuk bangkit dari tempat tidurnya, bergerak ke kamar mandi untuk wudhu, menggerakkan kakinya ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid. Alhamdulillah kita semua masih mampu dan masih punya kemauan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Walaupun kondisi mendung, walaupun kondisi dingin, enak berselimut awak di kamar, tapi alhamdulillah kita masih punya kemauan untuk hadir di masjid ini. Itu artinya apa? Allah masih menanamkan keimanan, ketakwaan di dalam hati kita. Nikmat iman dan Islam itulah yang sulit didapatkan oleh orang-orang banyak. Enggak semua orang bisa mendapatkannya, tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kita hari ini bersama komunitas hijrah milenial. Mungkin bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu di sini masih asing apa itu hijrah milenial. Jadi sekarang ini lagi musim, lagi lagi tumbuh seperti jamur di musim hujan. Lagi berkembang biak yang namanya komunitas hijrah milenial di seluruh Indonesia. Di Jakarta apalagi, di Gebang aja tumbuh, apalagi di kota-kota besar, komunitas hijrah milenial. Apa ini komunitas hijrah milenial? Inilah
Remaja-remaja yang ingin membangkitkan Islam, remaja-remaja yang ingin menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim, yang ingin menunjukkan sibghahnya, menunjukkan identitasnya, ini loh saya muslim. Karena sekarang masalah terbesar umat Islam yang kita temukan, masalah fenomena terbesar, masalah yang kita lihat di umat Islam ini adalah kita generasi muda terutama banyak yang kehilangan identitas. Hilang identitasnya. Malu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Banyak contoh-contohnya dari berpakaian. Ini kalau misalnya mengikuti perkembangan yang ada di Android ya, yang ada di HP, orang-orang main TikTok kemana-mana. Ini mungkin ibu-ibu tengok Bu. Gejala orang main TikTok itu apa? Ibu lihat anak-anak ibu kalau misalnya suka bergoyang ada musik, itu berTikTok berarti sambil megang HP. Gak laki-laki, gak perempuan semua. Itu artinya apa? Identitasnya sudah hilang. Identitas keislamannya mulai hilang. Untungnya ada generasi, ada komunitas hijrah milenial ini yang gak malu menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Gak malu datang ke masjid, gak malu azan di masjid, gak malu kalau jadi imam gak takut. Kalau disuruh mengurus masjid gak malu, disuruh nyapu-nyapu masjid gak malas. Nah itu namanya generasi hijrah milenial. Sekarang ini banyak berkembang. Sampai artis-artis pun banyak yang ikut di komunitas hijrah milenial ini. Karena dulu mereka merasa udah banyak sekali melakukan hal-hal yang gak baik, maka mereka bertobat ikut komunitas hijrah milenial ini. Alhamdulillah di Gebang sudah ada, dan karena komunitas hijrah milenial ini, dakwah itu jadi mudah tersebar. Orang berdakwah nggak hanya di masjid-masjid lagi, berdakwah bisa di segala tempat. Kalau dulu kan kita dengar, mana itu mau dengar dakwah, otomatis pikiran kita, dakwah berarti ke masjid. Tapi sekarang nggak, dakwah gara-gara ada komunitas hijrah milenial bisa di mana-mana. Dakwahnya bisa di kedai kopi, bisa di kafe, bisa di lapangan futsal, bisa di stadion, bisa di mall, bisa di kolam renang, bisa di mana-mana. Karena apa? Karena semangat muda tadi. Nah, itu yang penting. Karena kenapa? Yang perlu didakwahkan orang-orang di luar sana. Kalau orang-orang di masjid kan insya Allah udah beriman, udah bertakwa. Yang kurang imannya mana? Yang di luar sana. Makanya ada komunitas hijrah milenial ini. Dan karena komunitas hijrah milenial ini juga Pak Bu, dakwah itu kita bisa dengarkan dan kita bisa lihat walaupun kita nggak hadir di sini. Nah, ini makanya ada video nih. Ada HP, ada kamera. Ini disiarkan. Disiarkan secara langsung via Instagram dan live streaming via Facebook. Jadi yang melihat nggak sebatas yang ada di sini, bukan cuma bapak-bapak, bukan cuma ibu-ibu, bukan cuma teman-teman sekalian. Karena ada teknologi seperti ini, karena ada jiwa muda yang mengatur acara seperti ini. Saya ngomong di sini, Pak Ustadz tadi ngomong di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bisa disaksikan seluruh orang di dunia ini. Dari mulai Brandan, orang Brandan bisa nengok, sampai orang Aceh bisa nengok, sampai orang Jakarta bisa nengok, sampai nanti ke Inggris sana di London, sampai orang di mana, di Prancis sana, di Spanyol bisa melihat acara kita pada pagi hari ini. Karena kenapa? Karena ada pemudanya, karena ada yang menggerakkannya, karena ada jiwa mudanya yang gak malu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Nah, maka bisa jadi yang menonton kita via Instagram, yang menonton kita live streaming via Facebook itu lebih banyak dari yang hadir di sini. Kalau yang hadir di sini paling sekitar 60-an orang, yang lihat di sini bisa jadi 100 orang, bisa jadi 100.000 orang, bisa jadi 1 juta orang. Nah, kita nggak tahu. Makanya kita patut bersyukur dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini, dan inilah salah satu bentuk hijrah itu. Hijrah dari dakwah yang biasa-biasa saja menuju hijrah dakwah yang lebih luas lagi cakupannya dalam bentuk teknologi seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas makna hijrah.
Kenapa kita membahas makna hijrah? Karena ada komunitas hijrah milenial. Hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi peradaban Islam itu bangkit setelah hijrah Rasulullah SAW, mulai menunjukkan eksistensinya sebagai umat yang kuat, sebagai umat yang berdaya, sebagai umat yang rahmatan lil alamin, sebagai umat yang bisa menguasai peradaban setelah hijrah itu. Makanya tahun baru Islam itu didasarkan pada hijrah, bukan berdasarkan pada kelahiran Rasulullah. Kalau agama lain, tahun baru mereka itu ditentukan oleh kelahiran pendirinya, oleh kelahiran nabinya, oleh kelahiran orang yang mencetuskan agamanya. Tapi kalau Islam enggak, Islam itu menentukan tahun barunya tidak berdasarkan dari kelahiran Rasulullah SAW, juga enggak berdasarkan dari wafatnya Rasulullah SAW. Jadi nggak seperti itu. Kalau agama lain ditentukan oleh lahir atau wafatnya pendirinya, tapi kalau Islam nggak, ditentukan oleh hijrah Rasulullah SAW. Ini berhubung karena kita masih di bulan Muharram, masih dalam rangka memperingati tahun baru Islam, maka kita juga membahas tema ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan teman-teman yang saya cintai, makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itulah awal ditentukan tahun baru Islam. 1441 apa 42? 42. 1442 tahun yang lalu itu adalah awal tahun baru Islam, adalah awal dari peradaban baru Islam. Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu sebelum hijrah dakwahnya di mana? Hijrah itu pindah ke mana Rasulullah? Dari Mekah pindah ke Madinah, ke Yastrib, ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Selama 13 tahun di Mekah Rasulullah mendapatkan cobaan yang begitu keras, cobaan yang begitu dahsyat, tantangan yang begitu luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Luar biasa tantangannya. Bahkan Rasulullah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, hampir 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru kemudian 10 tahun menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi maksudnya kepada orang-orang terdekat dulu, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Tantangannya luar biasa, dan yang menantang beliau itu kebanyakan bukan orang-orang umum, tapi keluarganya sendiri. Kan kalau misalnya ditantang sama keluarga sendiri itu tekanan batinnya lebih kuat. Dilempar batu, dilempar kotoran onta, dilempar pakai kerikil, dilempar pakai debu Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW tetap sabar, tetap istiqomah. Di Mekah beliau mendapatkan tantangan yang begitu luar biasa, beliau nggak pernah ngeluh sama sekali. Coba kita. Dapat tantangan dikit aja, diprotes dikit aja, kemudian ditegur dikit aja baper. Kemudian disindir dikit aja udah merajuk. Tapi Rasulullah enggak. Beliau mendapatkan tantangan secara fisik, juga beliau mendapatkan tantangan secara mental. Di Mekah beliau mendapatkan tantangan, beliau enggak putus asa. Beliau kemudian mencoba peruntungan untuk berdakwah ke Taif. Dakwah di Taif, datanglah Rasulullah ke Taif. Dengan harapan apa? Dengan harapan, oh udahlah, mungkin masyarakat Mekah belum mau menerima dakwah, cobalah aku pergi ke Taif. Pergi ke Taif supaya berdakwah di tempat yang baru. Mana tahu orang Taif mau menerima dakwahku. Datanglah Rasulullah ke Taif. Sampai ke Taif, begitu nyampe di depan pintu gerbang, begitu nyampe di gerbang kedatangan di Taif, Rasulullah langsung melihat ada gerombolan orang. Rasulullah kira orang yang bergerombol ini mau menyambut. Alhamdulillah nih orang pada mau nyambut. Orang-orang ini mau nyambut kayak ini. Rupanya bukan. Mereka bergerombol untuk mengusir Rasulullah. Dilempari batu Rasulullah. Sampai berdarah dahi Rasulullah.
Begitu sabarnya Rasulullah, tapi apakah Rasulullah marah? Enggak. Bahkan datang ketika itu malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, jadi Taif itu daerah dataran tinggi. Kalau kita di sini macam Brastagi lah gitu, atau macam Bukit Lawang. Tempat dataran tinggi. Mekah itu dataran rendah, Taif itu dataran tinggi, pegunungan. Apa kata malaikat penjaga gunung? Wahai Rasulullah, ini kalau kau mau, kalau kau mengizinkan, gunung ini kubalik, kutimpahkan kepada orang-orang Taif nih. Kurang ngajar orang Taif nih. Orang datang baik-baik mau berdakwah dilempari batu. Apa kata Rasulullah? Enggak usah. Jangan. Karena sesungguhnya mereka belum paham, mereka belum tahu, mereka belum mengerti apa yang kudakwahkan. Coba bayangkan. Coba kita dilempari batu, tiba-tiba datang malaikat kepada kita. Itu masyarakat yang lempari kau batu, kita azab mau enggak? Oh, cocok tuh malaikat, azab dia. Coba gitu kita. Tapi alhamdulillah Rasulullah nggak kayak gitu. Begitu lembutnya hati Rasulullah, begitu penyabarnya hati Rasulullah, begitu pemaafnya Rasulullah. Begitu sabarnya. Karena beliau tahu kalau beliau nggak sabar, nanti umatnya seterusnya itu akan sulit. Coba kita ini bisa hadir di sini, kita bisa duduk di sini. Ini buah kesabaran dari Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak sabar dalam berdakwah, mustahil kita bisa duduk di sini, mustahil kita bisa sholat berjamaah di sini. Maka luar biasa perjuangan Rasulullah terhadap kita. Itu pun kadang kita masih lupa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai karena kita nggak pernah berjumpa lagi dengan Rasulullah, karena kita nggak pernah bersalaman dengan Rasulullah, nggak pernah menatap Rasulullah, nggak pernah berterima kasih kepada Rasulullah. Cara bagi kita untuk berterima kasih kepada Rasulullah adalah dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah tapi hasilnya belum memuaskan, tantangan masih berat, cobaan masih keras, maka Rasulullah berhijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Sahabat hijrah ke Madinah itu pada sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Supaya nggak dikejar oleh orang Quraisy, supaya nggak ditawan orang Quraisy, supaya nggak dipermasalahkan sama orang Quraisy. Maka pelan-pelan mereka hijrah. Hanya satu orang yang hijrah secara terang-terangan. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hijrah secara terang-terangan. Ketika beliau hijrah, apa yang beliau katakan? Sini aku mau hijrah. Yang menghalangiku, siap-siap anak yang menjadi yatim. Yang menghalangi hijrahku, kalau kalian menghalangi hijrahku, kata Umar bin Khattab, siap-siap istri yang menjadi janda. Siap nggak? Udah, awas minggir, aku mau hijrah. Begitu berani Umar bin Khattab. Hijrahlah Rasulullah ke Madinah. Nah, di Madinah disambut oleh orang Yasrib, oleh orang Madinah dengan penuh sukacita. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Disambut Rasulullah SAW, telah datang purnama kepada kita, disambut dengan rebana, disambut dengan nyanyian-nyanyian, kegembiraan, disambut Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, inilah yang mau kita pelajari, makna hijrah Rasulullah ke Madinah itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah pertama kali di Madinah. Dan yang perlu kita ingat, orang-orang yang membantu Rasulullah hijrah ke Madinah itu 80% anak muda semua. Fakta ya. Jadi satu fakta bahwasannya Rasulullah hijrah ke Madinah, yang membantu beliau hijrah itu 80% anak muda. Orang tua ada tapi nggak banyak, dikit aja. Siapa contohnya? Ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini ketika sebelum hijrah, beberapa tahun sebelum hijrah itu umurnya 18 tahun.
Jadi beberapa tahun sebelum hijrah ada beberapa kelompok dari Madinah ini datang ke Mekah. Datang ke Mekah ngapain? Membaiat Rasulullah, menyatakan mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, maka mereka harus ada yang mengajari mereka, harus ada yang mendidik mereka, harus ada yang membantu mereka untuk meningkatkan keislaman mereka. Supaya pandai ngaji, supaya pandai ngaji, kan orang Arab. Jangan salah. Itulah hebatnya Quran. Orang Arab walaupun dia nggak beriman, orang Arab walaupun tulisannya itu tulisan Arab, ketika baca Quran nggak semudah membaca tulisan Arab biasa. Jangan kira orang Arab itu fasih membaca Quran semuanya. Ada juga orang Arab yang kesulitan membaca Quran karena kenapa? Gak ada cahaya keimanan dalam diri mereka. Kan baca Quran beda dengan cara baca tulisan Arab lainnya. Baca Quran ada tajwidnya, baca Quran ada hukum-hukumnya, baca Quran ada kaedahnya. Kalau baca Arab biasa kan biasa aja bacanya. Makanya mereka harus ada yang mengajari mereka, harus ada yang mendakwahkan kepada mereka, harus ada yang mengajari mereka. Siapa yang mengajari mereka? Apakah orang-orang tua? Apakah yang mengajari orang-orang di Madinah itu adalah orang-orang yang sudah berumur? Enggak. Yang mengajari adalah pemuda umur 18 tahun, itu tadi namanya Mus'ab bin Umair. Diutuslah Mus'ab bin Umair. 18 tahun. Sekarang anak-anak kita, remaja kita 18 tahun bisa apa coba? Bayangkan dengan Mus'ab bin Umair, itu kan sahabat. Tapi dia anak muda, 18 tahun. 18 tahun diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Seorang diri ketika itu berdakwah ke Madinah. Berdakwah ke Madinah, diajarkannya orang Madinah, sampai iman orang Madinah kuat. Makin bertambah orang Madinah yang masuk Islam. Islam makin kuat di Madinah, barulah kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kunci di balik hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Mus'ab bin Umair, anak muda umur 18 tahun. Maka sekarang kita ini mendapatkan krisis. Kita sekarang kan banyak kali krisis kita, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Sekarang ini kan payah, orang mau kerja salah, nggak kerja juga salah. Orang mau sekolah salah, nggak sekolah juga salah. Siapa yang bisa merubah ini semua? Siapa yang bisa mengeluarkan kita dari krisis? Siapa lagi kalau bukan anak muda? Begitu juga ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah keluar dari krisis, mendobrak krisis itu. Rasulullah tahu, untuk keluar dari krisis dibutuhkan semangat-semangat yang membara. Maka diutuslah anak muda untuk mengeluarkan umat Islam dari krisis itu. Maka hijrah dari Mekah ke Madinah dimotori oleh anak muda Mus'ab bin Umair umur 18 tahun. Hijrahlah Rasulullah ke Madinah. Nah, sampai di Madinah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali. Yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika sampai di Madinah adalah mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Tahu Bapak Ibu masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah?